Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pertemuan satu kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara penginstalasi Laragon dan juga Laravel. Nah, sebelum saya melakukan penginstalan, mungkin saya akan menjelaskan beberapa materi yang berkaitan terlebih dahulu. Yang pertama, terkait arsitektur monolitik dan juga microservice. Arsitektur monolitik merupakan sebuah arsitektur yang mana seluruh komponen seperti UI, database, dan business logic menjadi satu kesatuan dalam satu aplikasi yang sama. Terdapat beberapa kelebihan dan juga kekurangan, di mana kelebihannya yaitu lebih mudah dibangun, mudah diuji dan dideploy, ideal untuk aplikasi dan tim yang lebih kecil. Dan kekurangannya yaitu seiring bertambahnya ukuran aplikasi, semakin sulit untuk dikelola, diuji, dan diperbarui. Lalu, skalabilitas terbatas karena seluruh aplikasi harus ditingkatkan, bukan hanya bagian tertentu. Selanjutnya yaitu arsitektur microservice, di mana arsitektur ini dipecah menjadi layanan-layanan kecil yang saling independen. Setiap layanan memiliki tanggung jawab masing-masing dan juga fungsi tertentu yang dapat dikembangkan, diuji, dan disebarkan secara terpisah. Terdapat juga kelebihan dan kekurangannya, di mana kelebihannya skalabilitas lebih baik karena setiap layanan dapat dikembangkan secara independen, tanpa mengaruhi keseluruhan aplikasi. Lalu juga toleransi kegagalan lebih tinggi karena jika satu layanan gagal, itu tidak akan memengaruhi layanan lainnya. Lalu untuk kekurangan, arsitektur lebih kompleks, memerlukan orkestrasi layanan, dan pengelolaan komunikasi antar layanan, serta dibutuhkan pengawasan lebih pada proses development dan pemeliharaan. Lalu selanjutnya yaitu materi terkait front-end dan juga back-end. Front-end merupakan bagian yang langsung dilihat oleh pengguna, di mana pengguna langsung dapat berinteraksi seperti di halaman web atau aplikasi. Sedangkan back-end merupakan bagian yang bekerja di balik layar, yang menangani bisnis logic, database, dan server, di mana tidak dapat dilihat langsung oleh pengguna. Juga ada yang dinamakan full stack developer, yang mana mereka bertanggung jawab atas front-end dan back-end sekaligus dalam sebuah proyek. Setelah pembahasan materi tadi, langkah selanjutnya yaitu adalah melakukan instalasi Laragon, yaitu dengan mengklik di bagian sini, lalu bagian Laragon, dan terdapat link dari halaman Laragon. Dengan cara kita tekan saja dan akan masuk ke website Laragon. Di sini kita mendownload Laragon dengan versi full yang memiliki ukuran 173 MB. Karena kebetulan saya telah mendownload, maka langsung saja kita melakukan instalasi. Pertama-tama kita akan memilih terlebih dahulu bahasa yang akan digunakan, kita oke, lalu letak dari folder yang kita mau, lalu tekan next, dan install. Proses instalasi mungkin memakan sedikit waktu dan dapat kita tunggu. Nah, ini merupakan tampilan setelah Laragon berhasil diinstal. Lalu kita jalankan Laragon. Di sini akan tertulis versi dari PHP Laragon, yaitu 8.1, yang mana kita akan mendownload PHP 8.2, yaitu dengan cara mengakses link pada download PHP 8.2 dan menekan pada bagian zip yang di bawah sini, atau dapat melalui link yang telah disediakan. Namun, pada link ini terdapat banyak versi dari PHP, maka dari itu agar lebih mempermudah, kita langsung saja melalui zip di bawah sini dengan menekannya. Setelah menekan, maka PHP akan terdownload. Karena saya telah mendownloadnya, maka langsung saja kita buka PHP-nya. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengekstraknya terlebih dahulu. Kita akan ekstrak dia. Nah, setelah itu, file yang telah diekstrak ini akan kita pindahkan ke dalam folder Laragon kita, yaitu ada di disk C, Laragon, bin, lalu kita cari bagian PHP. Nah, kita akan paste file tadi yang telah diekstrak ke dalam sini. Setelah kita ekstrak dan kita letak foldernya, kita kembali lagi ke dalam Laragon yang tadi. Setelah itu, kita klik kanan di bagian yang putih, bagian PHP, versi, dan kita pilih yang baru saja kita tambahkan. Nah, dengan begini, PHP-nya telah berubah menjadi 8.2 dan dapat dilihat di bagian atas ini. Setelah kita menginstal Laragon dan juga PHP 8.2, langkah selanjutnya adalah menginstal Composer dengan cara mengklik di bagian sini,
Lalu tekan pada bagian Download Composer dan pergi ke halaman Composer tersebut. Lalu setelah mengakses halamannya akan ada link di bagian sini. Kita tekan saja yang berwarna biru, lalu file akan terdownload. Karena saya telah mendownload sebelumnya, maka kita langsung saja menginstal. Caranya yaitu pertama tekan install for all users, lalu kita akan tekan next di sini dan developer modenya jangan dicentang. Setelah itu kita akan browse ke dalam file PHP 8.2 yang telah kita download tadi. Caranya masuk ke disk C, Laragon, bin, PHP, lalu PHP 8.2 dan di bagian exe-nya. Setelah itu kita tekan next, next, dan install. Proses penginstalan telah selesai dan begini tampilannya. Lalu kita tekan finish. Setelah selesai, tahap selanjutnya adalah kita membuka command prompt dan mengetik composer. Setelah kita ketik, kita akan menunggu dan jika muncul gambar seperti ini berarti composer telah berhasil kita install ke dalam PHP-nya. Lalu langkah selanjutnya adalah menginstalasi Laravel. Cara untuk install Laravel sendiri, yang pertama kita akan copy dulu kode di bawah sini, yaitu Composer Global Require Laravel Installer. Kita akan mengcopy mempaste pada command prompt. Kita klik kanan saja, lalu enter. Oh iya, sebelumnya pastikan dulu pada Laragonnya di bagian PHP telah terinstall atau telah dicentang extension zip. Jika sudah, kita tinggal enter saja di bagian sini dan kita tunggu hingga proses selesai. Jika sudah muncul seperti ini, berarti Laravel telah diinstal. Nah, jika sudah diinstal, kita akan membuka nih terminal dari Laragonnya. Kita akan buka terminal Laragon, lalu kita akan copy kode Laravel Neo Gulaku Apps ke dalam terminal tadi dengan cara klik Ctrl V. Nah, yang Gulaku ini kita rubah sesuai dengan yang kita mau. Contohnya, saya akan menggunakan 2TIF. Lalu kita klik Enter, lalu akan muncul pilihan. Di sini mungkin akan kita enter saja. Di sini juga agar enter itu untuk pilihan default. Kita enter, bentar. Nah, di sini mungkin memerlukan proses yang agak lama, jadi kita tunggu saja. Atau kita skip saja videonya hingga selesai. Setelah proses instalasi paket selesai, maka akan ada pertanyaan untuk memilih database yang mana. Di bagian sini kita akan tekan enter saja agar menggunakan database dari MySQL. Selanjutnya akan ada pertanyaan, apakah ingin memberikan data default pada database-nya. Kita enter juga untuk mendapatkan nilai default-nya yaitu yes. Setelah itu kita tunggu prosesnya hingga selesai. Setelah selesai, maka tampilan akan menjadi seperti ini dan ada tulisan bahwa aplikasi sudah ready. Cara kita untuk mengaksesnya yaitu pertama kita tuliskan kode yang ada di sini. Dan tulis cd 2TIF apps. Ini bertujuan untuk kita berpindah ke dalam folder 2TIF apps. Kita enter. Setelah berada dalam foldernya, kita tulis seperti yang ada di atas ini, yaitu PHP Artisan Serve dan enter. Nah, jika sudah begini berarti server sudah berjalan. Kita dapat mengaksesnya dengan mengklik link yang ada di sini dengan kontrol dan klik kiri. Maka Laravel berhasil diinstal dan dapat dijalankan. Sekian mungkin video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.